Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan audio rohani bersama saya pagi ini. Saya berdoa dan terus berharap kiranya kita semua tetap setia di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan kita yang hidup. Di dalam Yesus Kristus, Gembala gerejanya yang agung. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah berjuang melawan khawatir. Natsnya terambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kekhawatiran adalah hal yang wajar dan lazim yang akan dialami oleh setiap orang, siapapun kita, dan apapun posisi atau status sosial hidup kita masing-masing. Sebab bila tidak ada pergumulan hidup, entah lewat kekhawatirankah atau rasa takut terhadap banyak hal dan sebagainya, maka tidak ada aktivitas iman yang akan dituntut untuk berjuang bila semuanya seakan baik-baik saja. Terkadang tanpa kita sadari, kekhawatiran juga muncul seperti parasit yang menempel kecil tersembunyi, lalu kemudian tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya pohon iman percaya kita. Disinilah kita dituntut berjuang dan bergumul untuk membersihkannya. Khawatir adalah kata dasar dari kekhawatiran, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia online mendefinisikan arti kata khawatir adalah: yang pertama, takut, gelisah, dan cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti kebenarannya tentang apapun itu. Tetapi kabar baik dari firman Tuhan yang kita mau dengar dan terima pada pagi hari ini adalah: serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan mau kita menyerahkan kekhawatiran hidup kita kepadanya. Apapun itu, entah khawatir terhadap sakit penyakit yang sekian lama belum kunjung sembuh, khawatir terhadap bisnis, usaha, atau pekerjaan yang sedang kita geluti, khawatir terhadap kebutuhan pendidikan dan masa depan anak-anak kita, khawatir terhadap kebutuhan hidup sehari-hari, khawatir terhadap orang tua atau hubungan keluarga yang belum pulih, dan sebagainya. Firman Tuhan sekali lagi berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ada dua alasan mengapa kita sebagai orang percaya harus menyerahkan rasa khawatir kita kepada Tuhan. Yang pertama, karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Tuhan kita adalah Bapa atau orang tua yang bertanggung jawab penuh atas keberadaan hidup kita sebagai anak-anaknya di dunia ini. Tidak ada di dunia ini orang tua atau bapa yang tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya masing-masing. Apalagi bila kita turut mengambil bagian atau berperan di dalam tanggung jawab yang menjadi bagian hidup kita kepadanya. Tuhan akan sangat memperhatikan kita, terlebih lagi bila kita mau mengutamakan kerajaannya, seperti dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Serahkan pada Tuhan dan jangan khawatir, sebab dengan kekhawatiran kita pun tidak akan menambah sahasta pada jalan hidup kita. Lukas 12 ayatnya yang ke-25 sampai 31. Siapakah di antara kamu
yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta pada jalan hidupnya, tidak akan membantu suatu hal apapun yang berdampak baik bagi kita, melainkan sebaliknya akan lebih memperburuk keadaan. Jadi firman Tuhan katakan seperti dalam Lukas 25-31, bila kita tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kita harus khawatir akan hal-hal lain? Kalau bunga bakung yang indah Tuhan hiasi, bahkan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak seindah salah satu dari bunga itu. Apalagi rumput di ladang demikian didandani Allah. Lalu mengapa kita harus khawatir tentang kehidupan kita? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhanlah yang akan berperan penuh atas seluruh hidup kita. Kedua, orang benar diperhatikan Tuhan. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Setiap kita adalah sebagai orang benar, yaitu dalam pengertian orang-orang pilihan yang sudah dibenarkan, sudah ditebus dan diselamatkan di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan juga lewat kebenaran firman-Nya. Orang benar memang bisa goyah, namun di dalam kegoyahan imannya pun Tuhan turut bekerja atau campur tangan dan tidak akan dibiarkannya anak-anaknya sendiri, apalagi sampai jatuh tergeletak. Tuhan akan buka jalan keluar dan menolong kita dengan caranya, sehingga setiap kita cakap menanggung perkara yang sedang kita gumuli apapun itu. 1 Korintus 10 ayatnya ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oleh penjelasan inilah sehingga dikatakan bahwa orang benar diperhatikan Tuhan. Amin.